Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, Kanidia mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang senantiasa mensupport dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian pastinya, biar kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat. Oh iya, Kanidia lagi buka kelas online nih di bulan September. Jadi siapa tahu kalian pengen ikutan belajar ekonomi untuk kepentingan apa aja, KSN, KSM, UTBK atau yang lain untuk pelajaran kuliah, mungkin boleh kontak Kanidia via DM atau email aja, ntar infonya Kanidia simpan di bawah. Oke PDS, jadi kali ini kita bakal ngelanjutin bahasan tentang cara menghitung indeks harga. Ini udah part kedua, jadi kalau kalian belum nonton part pertama, mohon ini di skip dulu, kalian balik dulu ke video part pertama. Ntar linknya akan disimpan di bawah karena ini materi lanjutan. Ya bisa jadi bakal ada istilah yang kalian nggak pahami kalau kalian nggak nonton dari awal, karena memang banyak konsep-konsep yang Kanidia udah bahas sebelumnya dan nggak bakal diulang lagi. Nah, jadi kali ini kita bakal langsung bahas cara menghitung indeks pasce pakai contoh. Jadi indeks pertama yang kita akan hitung duluan adalah indeks pasce. By the way, kalau Kanidia salah sebut mohon maaf ya, Kanidia juga nggak tahu cara baca yang benar. Ini soalnya lidah orang Indonesia nih yang ngomong. Nah, kalau kalian perhatiin baik-baik, rumus pasce di sebelah itu adalah kita harus punya PN kali QN, lalu PO dikali QN, lalu dijumlahin dan dikali 100. Nah, yang sering banget terjadi di lapangan adalah orang misinterpretasi dalam melihat rumus ini. Yang di pikiran kebanyakan orang adalah mereka langsung bilang aja, oh berarti nanti kak masing-masing sigmanya aja nih yang dikaliin, jadi sigma PN lalu dikali dengan QN kayak gitu. Nah, itu salah ya. Jadi kalau mau didetailkan dengan jelas nih, rumus pasce itu sebenarnya kayak gini. Kita harus mengalihkan dulu PN dikali QN, tapi untuk barang A, ini untuk barang A. Lalu selanjutnya lakukan hal yang sama untuk barang B. Jadi PN untuk barang B dikali dengan QN untuk barang B. Nah, kedua hal ini harus dijumlahkan. Kayak gitu. Dilakukan hal yang sama untuk sebanyak jumlah barang yang kita produksi. Ya kalau di contoh kita nanti itu ada berapa barang ya? Cuma 3 barang, jadi cuma 3 kali. Nah, inilah yang dimaksud dengan sigma PN kali QN. Jadi PN dikali QN kita kalikan dulu, dikalikan lagi, lalu disigmakan, dijumlahkan. Ya kayak gitu. Nah, berarti kalau yang bagian bawah berarti udah bisa lah ya. Ini PO untuk barang A kita kali dengan QN untuk barang A. Sama, ini PO untuk barang B kita kali dengan QO untuk barang B. Begitu seterusnya untuk berapa banyak barang yang kita hasilkan, terakhir sisa dikali 100. Nah, kalau misal kita punya tabel-tabel kayak gini nih, cara yang lumayan efektif itu bisa kita buatin kolom tambahan. Jadi misalnya kolomnya cuma segini, bisa kok kita buatin kolom tambahan. Ya kalau yang ini kita butuh PN kali QN kan. Ini Kanidia buatin PN dikali QN. Lalu kalau yang di bawah itu adalah PO dikali QN. Nah, jadi untuk segala jenis barang kan pasti beda nih angkanya. Ya sudah, kita tinggal kalikan sebanyak jumlah barang yang kita miliki. Nah, kita mulai dari PN kali QN untuk barang A, si coki-coki. PN-nya berapa ya? Iya, 1200. QN-nya berapa? 550. Nah, sisa dikaliin. Nanti kalau kalian kalikan bakal dapat angkanya 660.000. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk barang pertama. Lakukan hal yang sama untuk barang yang kedua. Jadi PN dikali QN, tapi untuk cendol 6.000 dikali 30, dapatnya 18 kan, 180.000. Kalau teh pucuk PN kali QN 3,5 kali 120 bakal dapat 420.000. Nah, terakhir karena ini harus dijumlahkan, berarti kita jumlahin dong, disigmakan. Nanti kalau disigmakan bakal dapat angkanya 1.260.000. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita udah dapat bagian atas. Berarti tadi udah ketemu angka yang bagian atas itu sebesar 1.260.000. Tapi bagian bawah belum kan ya. Nah, bawah itu rumusnya PO dikali QN. Kita buatin kolom tambahan PO dikali QN. Berarti
PO dikali QN bakal dapat untuk barang coki-coki 550.000. Kalau yang cendol 5.000 kali 30. Jadi ini kalau ngalinya itu harus hati-hati banget ya. Kan dia juga kalau nggak terlalu fokus kadang salah nih. Makanya penting untuk hati-hati. 3,5 kali 120. Nah, di sini dapatnya masih sama 420.000. Terakhir kita sisa ya jumlahin aja, nanti dapatnya 1.120.000. Angka yang 1.120.000 itu adalah angka yang nanti jadi pembagi ya. Jadi ini 1.120.000. Terakhir ingat harus dikali 100 lagi kan. Nah udah, kalau misalnya kalian kaliin, nanti hasil akhirnya adalah, dan nanti bakal dapat angka indeks pastinya dapatnya 112,51. Ya kalian paling bagus nih kalau nonton video ini sambil jawab juga. Jadi jangan langsung nonton aja, habis nonton coba ambil data yang udah kalian dia buat, kalian kerjain sendiri tanpa nyontek dulu, tanpa lihat jawabannya. Nanti sisa cocokin jawaban. Karena menghitung indeks itu sebenarnya sangat mudah, tapi banyak yang salah karena nggak latihan atau misinterpretasi rumus. Yang paling sering itu sih salah paham dengan rumus. Karena emang rumusnya lumayan bisa bikin salah tafsir sih kalau kalian dia juga lihat. Nah, udah beres untuk indeks pasca, kita ke kawannya lagi. Masih ada indeks satu lagi yang paling basic. Jadi kan dia sebut di video kemarin ada 3 indeks yang paling basic sebenarnya. Kalau bocah-bocah SMA bahasnya cuma yang 3 itu doang. Nah, indeks selanjutnya adalah indeks last pairs. Kalau kalian perhatiin baik-baik, last pairs dan pasca itu bedanya cuma di satu hal doang. Kalau ini kali QN, ini kali QO. Yang lain sama banget. Jadi kalau kita bahas interpretasi, itu sama aja nih. PN untuk barang A, tapi kita kali dengan QO untuk barang A. Lalu dijumlahkan PN untuk barang B dikali QO untuk barang B. Lakukan terus hal yang sama sebanyak jumlah barang yang kita miliki. Nah, untuk bagian bawah sama lagi nih. Ini PO untuk barang A dikali dengan QO untuk barang A. Lalu ditambah PO untuk barang B dikali QO untuk barang B. Sama, lakukan sebanyak jumlah barang yang kita miliki. Terakhir harus dikali 100. Kayak gitu ya. Nah, untuk memudahkan lagi, sama untuk yang pasca kita bisa buat kolom tambahan, kolom ekstra di data yang kita miliki. Ini lebih membantu banget lah. Nah, nanti sisa kita buatin. Kalau kita lihat rumusnya kan, ini adalah PN kali QO. Jadi kolom tambahan yang pertama adalah PN dikali QO, lalu yang kedua adalah PO dikali QO. Nah, kalau kalian perhatiin 4 kolom tambahan ini tuh nggak bakal ada yang sama karena memang rumusnya berbeda ya antara last pairs dan pasca. Nah, sekarang tinggal kita kaliin aja sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, pertama untuk barang coki-coki nih, PN QO-nya berapa? Jadi PN kita kan 1200, QO-nya 400. Jadi ini bersampingan kolomnya dapatnya 48 pasti. Iya, 480. Cendol 6 kali 2 dapatnya 12, berarti ini 120 ya. Nah, ini 3,5 dikali 80 dapatnya nanti 28 ya. 280. Terakhir harus dijumlahkan, oke? Nanti dapatnya 880.000. Kayak gitu ya. Next, untuk kolom tambahan terakhir PO dikali QO. PO kita 1000, QO kita 400. Jadi dua angka ini harus kita kaliin. Ini bakal dapat 400.000. Yang ini 5.000 kali 20 ya pasti 10 kan, 100.000. 3,5 kali 80 angkanya udah pasti harus sama, 280. Kayak gitu ya. Nah, nanti sisa dijumlahin dapatnya 780.000. Data yang udah ada ini sisa kita masukin ke rumus yang kita miliki kan. Jadi PNQO yang atas itu sama dengan 880.000, sementara POQO itu 780.000. Dan sama harus dikalikan 100. Nanti kalau kalian hitung bakal dapat angkanya 112,82. Ya, jadi kita udah beres di 3 angka indeks yang paling common ya. Jadi mulai dari yang sederhana, kemarin kan dia udah buat di video sebelumnya, lalu last pairs dan pasca. Ini adalah 3 indeks paling basic yang kan dia udah sebut, dasar banget lah. Nah, kesamaan dari semua indeks ini angkanya pasti di atas 100. Kalau sampai angka 200 mungkin nggak, Kak? Ya mungkin, berarti barangnya mengalami peningkatan sampai
dua kali lipat. Kalau udah 200, 300 ya bisa. Emang bisa sampai segitunya Kak? Ya bisa. Kalau Indonesia sendiri pernah mengalami itu waktu resesi tahun 98 kan. Jadi barang itu naiknya berkali-kali lipat, kurs anjlok, pertumbuhan ekonomi kita sampai minus berapa persen. Itu kan horor banget ya. Ya, dan kita senantiasa berharap kejadian tahun 98 itu nggak terulang lagi sampai akhir masa. Jadi 2020 ini adalah tahun yang lumayan berat, tapi kita berdoa semoga pemerintah bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran ya, tepat dan ya pokoknya efektif dan efisien lah untuk mengatasi masalah yang ada. Ya, kan ide rasa udah cukup untuk pembahasan cara menghitung indeks pasca dan last Peres. Masih ada satu part lagi untuk indeks harga. Untuk 3 indeks terakhir kan dia buatin video lagi karena lumayan panjang, jadi kita split aja. Semoga kalian paham. Kalau misalnya nggak paham dengan apa aja yang kalian sampaikan, nggak usah ragu untuk komen di bawah, biar kita bisa ya saling berbagi ilmu, biar kalian nyaman dan kalian terus semangat berbagi ilmu dan membuat video-video yang bermanfaat buat kita semua. Sehat selalu PDS dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum.